Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda di rumah apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang relasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, relasi dan fungsi ini saling berkaitan. Nah, apa ya keberkaitannya? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ananda diharapkan bisa menjelaskan dengan kata-kata mengenai apa itu fungsi dan bagaimana ciri-cirinya. Kemudian bisa memberikan contoh yang dikatakan fungsi dan mana yang bukan. Serta bisa menyatakan fungsi yang terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep fungsi. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar berikut. Nah, siswa-siswa tersebut sedang melakukan tes golongan darah atau lagi cek golongan darah. Nah, berdasarkan hasil tesnya, kemudian disajikan tabel berikut ya. Nah, jadi ada beberapa siswa misalkan di sini, kemudian itu hasil golongan darah yang sudah dites tadi. Nah, berdasarkan data tersebut, bisa tidak Ananda menyebutkan himpunan dan relasi apa saja yang ada dari data tersebut? Oke, himpunan yang bisa kita buat yang pertama adalah himpunan siswa. Yang kedua adalah himpunan golongan darahnya. Nah, jadi keterkaitan kedua himpunan tersebut ataupun relasi dari kedua himpunan tersebut adalah relasi himpunan siswa ke himpunan golongan darah, yaitu mempunyai golongan darah. Nah, berdasarkan data pada tabel sebelumnya, maka kita dapat buat diagram panah ya dari tabel tersebut. Kita buat relasinya, di mana himpunan yang pertama atau kita misalkan himpunan A itu adalah himpunan siswa, kemudian yang B ini adalah himpunan golongan darahnya. Tadi ingat relasinya adalah mempunyai golongan darah. Nah, sekarang kita tentukan pasangannya berdasarkan data tadi, di mana kita tahu bahwa Robi golongan darahnya O, Lia golongan darahnya AB, Ulfa golongan darahnya B, Agung golongan darahnya A, kemudian Wiwi golongan darahnya O, dan Fitri juga golongan darahnya O. Nah, berdasarkan diagram panah tersebut, kita bisa lihat bahwa ternyata setiap siswa itu punya golongan darah ya. Ya, jadi tidak ada di sana siswa yang tidak punya golongan darah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, setiap siswa hanya punya satu golongan darah. Jadi Robi di sana golongan darahnya O, bukan dua ya, O dan AB, tidak ya. Jadi setiap siswa di sana golongan darahnya cuma satu, dan setiap siswa itu punya golongan darah. Lalu berdasarkan data tersebut, apa sih sebenarnya fungsi itu? Itu ya. Oke, fungsi atau bisa juga kita sebut pemetaan, misalkan nih dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Oke, jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu berlaku ketentuan berikut. Yang pertama, himpunan A dan himpunan B itu bukan himpunan kosong. Artinya, kedua-dua himpunannya tersebut ada anggotanya ya. Yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Jadi himpunan A ini punya pasangan di B tapi hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Artinya dia tidak selingkuh gitu ya. Oke, kemudian setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Nah, artinya tidak boleh tidak ada yang berpasangan. Jadi artinya dia tidak jomblo. Oke. Kemudian yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak punya pasangan di A atau boleh pasangannya lebih dari satu. Jadi fokus kita kalau untuk fungsi ini adalah himpunan A atau himpunan yang pertamanya atau yang himpunan asalnya gitu ya. Jadi himpunan asalnya ini harus jomblo dan tidak boleh selingkuh. Artinya harus punya pasangan dan pasangannya itu hanya tepat satu, tidak boleh lebih dari satu. Nah, sekarang coba Anda perhatikan diagram panah di samping. Nah, kalau di sana yang himpunan A atau himpunan siswa itu kita sebut dengan domain. Domain itu artinya daerah asal. Kemudian himpunan B atau himpunan golongan darah itu adalah daerah kawan atau kodomain. Nah, sedangkan anggota himpunan B yang mempunyai hubungan dengan anggota himpunan A atau anggota himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A itu kita katakan range atau daerah hasil. Nah, jadi range ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, nah di sini kita akan menentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi.
Oke, jadi kalau misalkan dia suatu fungsi, kita sekaligus menentukan mana domainnya, mana kodomainnya, dan mana range-nya ya. Oke, untuk gambar yang pertama, silakan perhatikan diagram panah berikut. Nah, ingat syarat fungsi. Ingat ya tadi himpunan A-nya harus punya pasangan. Nah, sekarang kita cek apakah semua anggotanya punya pasangan? Ya, punya ya semuanya. Kemudian kita cek syarat yang kedua. Apakah setiap anggota himpunan A itu pasangannya hanya ada satu? Ya, di sana pasangannya hanya ada satu ya. Nah, walaupun di sana kita lihat ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan, tidak masalah ya. Yang kita fokuskan di sini hanya himpunan A-nya. Jadi himpunan A-nya pertama dia punya pasangan, yang kedua pasangannya hanya satu. Nah, karena memenuhi kedua syarat tersebut, maka ini kita katakan fungsi ya. Nah, dari diagram panah tersebut kita lihat bahwa domainnya atau daerah asalnya adalah himpunan A. Nah, siapa saja anggotanya? Nah, kita tuliskan ya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomainnya itu adalah himpunan kawan atau daerah kawannya ya. Jadi kita tuliskan anggota himpunan B yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, sedangkan range ini adalah yang berpasangan itu siapa gitu ya, dari anggota himpunan B yang ada pasangannya di A, yaitu 1, 4, 9, dan 16. Nah, sekarang perhatikan diagram panah berikut. Nah, kita cek lagi ya syaratnya. Apakah setiap anggota himpunan A punya pasangan? Oh, ternyata ada satu yang tidak punya, yaitu C ya, si C dia tidak ada pasangan di B. Nah, udah langsung kita katakan ini bukan fungsi, karena salah satu syarat saja tidak terpenuhi. Itu ya. Oke, yang kedua, apakah ini fungsi? Kita cek lagi syaratnya. Nah, kita cek apakah setiap anggota himpunan P punya pasangan di Q. Ya, semuanya punya pasangan ya. P punya pasangan, Q punya pasangan, dan R juga punya pasangan. Nah, sekarang kita cek apakah pasangannya tepat satu atau ada yang lebih dari satu. Oh, ternyata ada yang lebih dari satu, yaitu si P. Karena pasangannya ada dua, yaitu 5 dan 6. Nah, karena salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ini juga kita katakan bukan fungsi. Sekarang coba perhatikan diagram panah berikut. Nah, ada himpunan A, ini yang tadi ya contohnya himpunan siswa, kemudian yang B ini adalah himpunan bulan lahir ya, bulan. Nah, sekarang kita cek apakah ini fungsi atau tidak. Apakah setiap anggota himpunan A punya pasangan? Ya, punya ya, jadi setiap siswa itu punya bulan lahirnya. Nah, sekarang kita cek syarat yang kedua, apakah pasangannya tepat satu atau ada yang lebih dari satu? Oke, pasangannya semuanya tepat satu ya. Jadi Robi itu lahirnya di bulan Mei. Gak mungkin ya seseorang itu lahirnya di 2 bulan gitu. Yang satu lahir di Mei, yang satu lahir di Juni, kan gak mungkin gitu ya. Nah, jadi di sini terlihat jelas bahwa relasi siswa terhadap bulan lahirnya itu merupakan fungsi. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa suatu fungsi itu pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Nah, jadi karena ini fungsi, kita tentukan domainnya ya. Domainnya yaitu himpunan siswa, Robi, Lia, Agung, dan Fitri. Kemudian kodomain atau daerah kawannya yaitu bulan lahirnya, April, Mei, dan Juni. Serta range-nya adalah anggota himpunan B yang ada pasangannya di A, yaitu cuma 2 ya di sana, April dan Mei. Oke, untuk latihan di rumah ya, untuk memeriksa apakah Ananda paham dengan penjelasan sebelumnya. Silakan lihat di situ ada beberapa contoh relasi ya, ada yang disajikan dalam diagram panah, ada yang pasangan berurutan, dan ada yang dalam diagram kartesius. Nah, sekarang tinggal Ananda isi apakah itu fungsi atau bukan fungsi. Silakan ikuti contoh yang sudah diberikan ya, kerjakan di buku latihannya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang notasi fungsi dan menentukan nilai fungsi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.